Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم Innallaha kana 'alaikum raqiban. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam urusan ibadah kita. Karena hanya dengan nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala kita masih bisa menikmati sisa kehidupan kita. Kita masih bisa menikmati atau menjalani seluruh ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kebutuhan kita selaku umat manusia. Kita butuh untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi, kita yang membutuhkan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, bukan Allah yang membutuhkan. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita yang perlu. Kalaupun kita tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan rugi, tidak akan berkurang, tidak akan berkurang kekuasaan Allah, tidak akan berkurang kebesaran Allah kalau kita tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena semuanya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Terkadang manusia tidak pernah berpikir bahwasanya dengan beribadah rutin itu akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Misalnya kita rutin beribadah kepada Allah, salat sehari semalam minimal 5 kali, ya, 17 rakaat. Rutinitas ini semuanya bukan diciptakan oleh Allah, bukan tanpa tujuan, tanpa hikmah. Hikmahnya sangat banyak. Dari segi kesehatan, dari segi ketentraman, dari segi apa saja, semuanya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita rutin untuk salat, ya otomatis kita juga rutin untuk berwudu, sehingga secara umum, ya, kaum muslimah ataupun kaum muslimin itu jarang sing duwe jerawat. Nggih, ngene mboten panjenengan perhatikan, ya, karena rajin membasuh muka sehari minimal 5 kali, ya insyaallah wajah kita semuanya bersih, sehingga tidak mudah terkena penyakit-penyakit wajah. Itu salah satu hikmahnya. Di samping juga kalau kita terbiasa menjalani wudu sesuai dengan aturan atau contoh dari Rasulullah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kita. Kalau panjenengan benar-benar melaksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah, subhanallah, ya, akan ada hikmahnya. Panjenengan jarang terkena pilek barangkali,
ya, karena terbiasa hidungnya itu bersih. Ya berbeda dengan orang yang nun sewu ora tahu salat, berarti ora tahu wudu. Ngene mboten? Berarti kenang banyunya kapan? Ya, mencuci mukanya paling-paling tangi turu kekur raup tok. Iya, adus sangger itu ya. Sedangkan kita dengan kesadaran, dengan kecintaan kita kepada beribadah kepada Allah, sehingga sudah dari pagi kita sudah berkumur, sudah mencuci hidung, sudah mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Ini semuanya adalah demi kebaikan kita. Itu. Dan hanya karena hikmah dari Allah, hanya karunia dari Allah, maaf, ya. Hanya karena pertolongan Allah lah sehingga kita tidak merasa malas. Wudu walaupun atis ya tetap berwudu. Salat walaupun lagi mandan dengkule lara ya salat mawon. Itu karena apa? Itu karena dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membuat kita cinta kepada kebaikan, membuat kita suka salat. Ya. Kalau kita tidak suka salat, berarti ya sudah dihilangkan dari hati kita kecintaan terhadap ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dari segi kesehatan seperti itu. Ya. Belum yang lain-lain. Allah sudah menjanjikan sangat banyak ketika kita mengikuti semua ketentuan syariat, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ora gemrungsung, ora gampang panasan ketika kita banyak mengingat Allah. Itu. Untuk itu jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk mensyukuri, ya. Mensyukuri itu artinya dengan istiqomah di jalan Allah. Syukur bisa lebih giat lagi di dalam beribadah. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Silakan masing-masing manusia, masing-masing orang ya sesuai dengan batas kemampuannya aja, jangan batas minimalnya tapi batas maksimalnya. Okay? Ketika kita beribadah aja jangan hanya batas minimal, alah sing penting tole ngugurna wajib. Gimana betul? Ya sing penting salat lah. Jangan seperti itu. Kita batas maksimalnya, sekuat kita, kemampuan kita seberapa. Ya. Kalau kita mampu salat seluruhnya 5 waktu tepat waktu dan dilaksanakan di masjid, silakan. Usahakan kita bersama-sama. Kalau yang mampunya 1 waktu, 2 waktu, atau 3 waktu silahkan. Ya, usahakan hari ini 2 waktu, besok 3 waktu. Ditingkatkan sesuai apa? Kita menghitungnya sampai batas maksimalnya. Jangan mencukupkan diri dengan sesuatu yang minimalis di dalam beribadah. Kita paksa diri kita untuk bisa senantiasa meningkat dari hari ke hari dalam hal ibadah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Usahakan kita maksimalkan potensi yang kita punya. Membaca Quran misalnya. Panjenengan usahakan jangan terlalu lama tidak dibuka Qur'ane, melas. Okay?
jangan terlalu lama, dijadikan hiasan. Ya minimal, ya sering dibaca. Kalau bisa dirutinkan dibaca. Gitu. Sehingga itu semuanya panjenengan kita harus percaya, kita semuanya harus percaya. Kalau kita banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak tahu apa yang kebaikan apa yang disembunyikan oleh Allah untuk kita. Wala ta'lamun nafsum ma di dalam surat As-Sajdah, apa yang disembunyikan kata Allah, ya, yang disembunyikan di dalam kehidupannya, baik fid dunya maupun fil akhirah. Kalau kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau akan memberi sesuatu yang panjenengan tidak duga-duga. Ini semuanya harus kita yakini dan kita praktekkan. Ya, kalau tidak praktek tidak akan pernah mendapatkan. Tapi kalau kita sering praktek, insya Allah, ya, kita yakin saja. Tapi juga jangan beribadah minta imbalan instan. Panjenengan yang muda-muda mungkin pernah mendengarkan, ya, atau ada seorang ustadz yang punya konsep sedekah, ya, dengan banyak sedekah itu nanti akan menghasilkan keuntungan yang instan. Itu ustadznya berani menjamin. Sehingga yang terjadi apa? Jamaahnya beramai-ramai sedekah. Sayangnya sedekahnya ini tertujunya kepada maring ustadz. Itu, ya, mungkin yang muda-muda pernah mendengar di medsos atau di daerah Tangerang sana. Itu. Sehingga rata-rata mereka berinfak, bersedekah itu mengharapkan balasan yang instan, artinya kepengen dibalas secepatnya. Itu. Kalau kepengen cepat sugih, itu harta semua yang punya disedekahkan. Gitu. Yang terjadi apa yang terjadi? Karena niatnya tidak ikhlas, akhirnya malah bangkrut sisa. Sedekah memang tidak akan mengurangi harta, akan tetapi syaratnya apa? Ikhlas. Syaratnya ikhlas, dan tidak boleh kita mengharapkan pahala instan. Aku pengen sedekah lah, ngotoli oleh ganti nang buris daerah maning. Itu tidak boleh sama sekali. Kita yakin akan dibalas, tapi kita tidak tahu apakah akan dibalas di dunia atau di akhirat. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat. Dan bentuk daripada balasannya belum tentu berupa harta. Kita harus paham. Kita misalkan hari Jumat kemarin memberi sedekah 20.000 misalnya, ya, setiap Jumat 20.000. Panjenengan tidak benar-benar tidak tahu bagaimana Allah akan membalas, tapi Allah sudah berjanji bahwa pasti akan dibalas dan harta kita tidak akan berkurang. Sekali lagi, tapi dalam bentuk seperti apa? Itu adalah rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu contohnya seperti itu, ya. Panjenengan biasa sedekah setiap Jumat 20.000 untuk masjid. Yang dilala jarang, misalnya ini contoh saja, jarang untuk berobat, jarang untuk mijet, jarang keluar yang uang yang mambrah. Misalnya seperti itu. Ini kadang orang tidak sadar. Ya, sama-sama mengeluarkan 20.000 atau 50.000, tapi jurusannya berbeda. Panjenengan yang rajin sedekah masuknya ke amal jariah, yang tidak rajin sedekah masuknya ke pak mahar, masuknya ke mandi seun. Ini contoh, saya kasihkan contoh yang mudah diterima. Ini, ya, hikmah daripada kita melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Itu sebagai mukadimah, ya kepanjangan mukadimahnya. Kita akan bahas surat Al-An'am ayat 122 sampai dengan 124 nggih. 22, 23, 24. Ya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نعطى مثل ما أوتي رسل الله Iya, panjang karena di depannya ada ya hamzah di sini. Kalau ada mad tabi'i di depannya ada hamzah dibiasakan panjang walaupun tidak harus panjang 4 harokat tapi para qari biasanya membacanya panjang. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kalau berhenti saja, jangan a'lamu, kan ada tadi berapa yang membacanya a'lamu panjang. Kalau harus memikir ke depannya berhenti saja. Allahu a'lamu haitsu, mending membacanya seperti itu, jangan a'lamu. Kalau mikir sih ngarepe gimana betul? Jadi munya dipanjangkan karena sambil berpikir. Jadi kalau belum terbiasa seperti itu.
sayusibul ladzina ajramu sagharun sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Wa'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Dengungnya dijelaskan lagi, diulangi. Ya, ketika ada yang harus didengungkan, panjenengan dengungkan, tahan dua harokat, benar-benar didengungkan sehingga akan menambah keindahan kita dalam membaca Al-Quran secara tartil. Kita terjemahkan dulu. Pada ayat yang dahulu, ya, kita sudah membicarakan mengenai binatang-binatang yang haram, ya, untuk dimakan ketika disembelih tidak mengucapkan basmalah pada ayat yang ke-121, ataupun ya binatang-binatang yang disembelih walaupun sing nyembelih nganggo bismillah, ya, tapi tujuan menyembelihnya misalnya, ya, untuk sedekah bumi atau sedekah laut, itu tetap haram. Paham nggih? Berarti bismillahnya ora tekan ati, gur latah. Eta. Wis menyembelih bismillah, jebulane ndase dipendem sedekah bumi misalnya, atau ndasnya dibuang ke laut untuk sedekah laut, itu semuanya haram untuk dimakan. Kemarin sudah kami sampaikan, ya, ketika kita mendapati daging-daging sembilan, kita harus hati-hati, ya, jangan sampai kita melanggar larangan Allah. Kalau kita sudah hati-hati tapi dilalah, ya, kita memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, ya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita harus benar-benar memperhatikan apa-apa yang kita makan, ya, agar jangan sampai kita memakan sesuatu, ya, yang diharamkan oleh Allah. Apa maning ujang-ujang. Akan tetapi banyak orang yang terkadang, ya, susah untuk bisa diajak memahami, karena memang itu tadi hidayah, ilmu dan sebagainya itu semuanya adanya di dalam hati kita, ya. Hati itu ada yang memiliki, ada yang membolak-balik. Makanya Allah salah satu sering disampaikan oleh Rasulullah, ya, Allah adalah zat yang membolak-balikan hati. Artinya memang apa yang kita imani, yang kita yakini dalam hati kita, kalau tidak ada bimbingan ilahi, kita akan meyakini sesuatu yang keliru. Gitu. Ini harus kita pahami. Ya. Berapa banyak orang yang meyakini sesuatu yang salah. Ini karena hatinya itu tertutup dari hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga walaupun sudah disampaikan tadi ayat yang ke-121, Allah mengatakan janganlah kalian makan binatang yang
disembelih tidak menggunakan bismillah, gitu. Akan tapi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tidak peduli, sehingga tetap saja mereka menerjang ketentuan-ketentuan Allah. Allah mengharamkan daging babi, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan bangkai. Itu semuanya yang buruk-buruk. Allah mengharamkan binatang-binatang yang bertaring. Allah mengharamkan anjing. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, mereka tidak peduli dengan larangan tersebut. Sehingga mereka terjang saja. Makanya Allah melanjutkan dalam ayat yang keras 122 ini, ya, menjelaskan mengenai keadaan orang-orang tersebut. Awaman kana maitan, apakah orang yang mati, ya, mati dalam hal ini adalah mati hatinya, ya, bukan mati fisiknya, akan tapi di sini ayat yang mulia ini membicarakan mengenai mati hati. Fa ahyainahu, maka kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya nur, cahaya, yamshi bihi, dengan cahaya tersebut dia berjalan, finnas, di tengah-tengah manusia. Kamam masaluhu, apakah sama dengan orang yang perumpamannya fidzulumati, berada dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Konteks ayat ini sebenarnya dahulunya berbicara mengenai mengenai dua orang tokoh masyarakat Quraisy, ya, ada Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah dalam salat malam, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan salah satu di antara dua orang ini sebagai pembantuku. Karena di Mekah pada waktu itu, ya, dua orang ini Abu Jahal pamannya Rasulullah dan Umar bin Khattab, ke ceritane kalau cara wong kanan ya premane lah. Dua orang yang berkuasa di Mekah, jeger-jegere, ya, itu. Dan Rasulullah berdoa, mohon kepada Allah agar salah satu di antara dua orang ini, ya, untuk diberi hidayah. Agar apa? Agar Islam itu kuat, ya. Ketika tidak ada Umar bin Khattab, banyak kaum muslimin yang dicelakai oleh orang Quraisy. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, mereka takut kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab adalah terkenal dengan kegagahannya, terkenal dengan pandai berantemnya. Begitu juga Abu Jahal. Dan qadarullah yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Di sini Allah memberi perumpamaan, ya, dengan kalimat, apakah sama orang yang tadinya mati karena Umar bin Khattab dahulunya adalah orang termasuk kafir Quraisy. Beliau qadarullah mendapatkan hidayah masuk Islam gara-gara adiknya. Ya, dalam sejarah panjenengan mungkin ada yang sudah pernah baca, adiknya Umar bin Khattab, namanya saya lupa, ya, sedang membaca Al-Quran, ya. Umar bin Khattab berkunjung ke rumah adiknya, ternyata mendengarkan adiknya membaca Al-Quran. Dari rumahnya Umar bin Khattab sudah mentang-mentang, ya, sangat marah, kepengin membunuh adiknya gara-gara adiknya sudah masuk Islam. Akan tapi begitu Umar bin Khattab mendengar Al-Quran, beliau langsung tersentuh hatinya, ya, dibukakan hidayah oleh Allah. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu sejarahnya seperti itu. Dan ayat ini menjelaskan, ya, sekilas tentang hal tersebut. Akan tapi
Walaupun terkait hal tersebut, pada prinsipnya Al-Quran ini maknanya umum, ya, maknanya umum. Ini berlaku untuk siapapun juga. Dalam hal ini antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, sementara Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah. Gitu. Allah berfirman, "Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas." Apakah orang yang mati yang dahulunya tidak beriman kepada Allah, lalu kami hidupkan hatinya, kami jadikan padanya cahaya, hidayah yang menerangi hatinya, yang dengan hidayah tersebut dia berjalan di muka bumi. Itu. Apakah sama dengan orang yang permisalannya, perumpamannya fi dulumati laisa bi khariji minha, seperti orang yang berada di dalam kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya. Ini perumpamaan orang kafir dan orang Islam yang mendapat hidayah. Kaum muslimin diberi hidayah oleh Allah, diberi cahaya, diberi nur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga hatinya, keyakinannya adalah bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, hatinya diibaratkan berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar daripadanya. Ya, orang yang sudah terlanjur ngandel maring dukun, mbok arep domongon nang kepriye-priyenana, angel nggih. Nggih napa mboten? Orang yang sudah percaya dengan sajen, mbok arep diomongi ping 100 sedina, tetep bae ora bae. Nggih itu. Orang yang sudah nyoplok dengan adanya telung dina, pitung dina, 40 dina, mbok arep ditokna dalil 1000 tetep bae. Gini mbok nggih. Ini permasalahannya, mereka berada dalam kegelapan, laisa bi kharijim minna. Perumpamannya seperti itu. Berbeda dengan kaum muslimin yang mendapatkan cahaya dari Allah dan mereka berjalan di muka bumi di tengah-tengah manusia berdasarkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Ini. Lalu Allah melanjutkan, kadzalik, demikianlah zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Zuyyina itu dihiasi, dijadikan indah. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Makanu ya'malun. Apa yang mereka kerjakan ini dijadikan indah oleh Allah. Nyajeni ya kok seneng. Angger kon urunan sedekah bumi ngotot tepol. Kon urunan sedekah laut ngotot tepol. Angger kon urunan korban engko disit lah. Gini bang nggih. Itu kenyataan di mana-mana. Kenyataan di mana-mana. Angger urunan hal-hal yang urunan nanggap urgent misalnya. Ngotot apa? Tapi angger urunan gawe teras masjid. Kondisi lah. Itu seperti itu. Ya, ini yang dimaksud, ya, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Itu. Orang-orang kafir dijadikan indah. Apa yang mereka kerjakan semakin dibungkus. Ya. Semakin dibungkus agar supaya mereka nyopot. Karena apa? Karena mereka menutup diri dari hidayah. Lalu dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha liyamkuru fiha." Dan demikianlah kami jadikan fi kulli qaryah, dalam setiap negeri, akabiro, pembesar-pembesar.
para pejabat-pejabat, mujrimiha yang mereka berbuat dosa dan kerusakan, liyamkuru fiha dan mereka membuat tipu daya di dalamnya. Apa maknanya kalimat ini? Ini kalimat Allah berarti pasti benar. Di setiap qaryah, di setiap desa, di setiap barangkali RT, di setiap mungkin RW, ya, ini qaryah negeri yang besar, negara. Gitu. Allah telah menjadikan bagi setiap qaryah adalah pembesar-pembesar yang jahat, yang mereka membuat tipu daya, ya, rencana jahat di dalamnya. Dan kita sudah mengenal dari zaman dahulu, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, zaman Nabi Ibrahim ada Abraha, zaman Nabi Isa ada raja-raja, zaman Yahudi, semuanya, ya, termasuk zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tadi ada pembesar-pembesar orang Quraisy yang mereka berkuasa secara politik, mereka berkuasa sehingga mereka berusaha untuk membuat tipu daya, ya. Kalau ketika menguntungkan mereka akan mengikuti. Tapi kebanyakan, ya, para pembesar-pembesar ini merasa ketika ada seseorang yang menyampaikan agama Islam maras atau wedi mbok ke saing, ya, pengaruh politiknya, sehingga dalam kenyataannya, ya, mereka akan senantiasa menentang para pembesar-pembesar ini, menentang dakwah ilallah. Dan ini sudah menjadi sunatullah, bahwasanya pada setiap negeri, setiap negara, setiap barangkali yang lebih kecil, ya, desa dan seterusnya sampai ke bawah, itu akan dijadikan oleh Allah ada orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kita berlindung dari hal tersebut. Padahal Allah mengancam mereka, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun, dan mereka tidaklah membuat tipu daya kecuali tipu daya tersebut akan menghancurkan mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ini harus kita fahami bersama-sama ketika kita menghadapi di lingkungan kita, ya, di desa kita. Dan ini hampir terjadi di seluruh belahan dunia. Kaum muslimin rata-rata dipimpin oleh orang-orang yang tidak tahu agama. Gini betul? Seperti itu. Ini sudah ada ayatnya. Jadi kalau saya sih artinya sudah sering membacanya, sehingga ketika ada fenomena seperti ini, ya ini memang janji Allah dan kita harus sabar saja, gitu. Apa yang akan terjadi, ya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan, ya, para pembesar-pembesar yang akan membuat kerusakan. Itu seperti itu. Dalam konteksnya yang kecil, desa, ya, kecamatan, kabupaten, sampai dengan konsep sebuah negara, itu seperti itu. Akan dijadikan oleh Allah pembesar-pembesar yang mereka berusaha untuk merusak agama ini, ya, berusaha untuk merusak generasi kaum muslimin. Ini semuanya kalau kita tidak kekeh, ya, tidak mantap dalam berislam, akan sangat mudah kita untuk diselewengkan atau digoyangkan keimanan kita. Seperti dalam surat As-Saba, Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami utus kepada sebuah kaum dari pembawa peringatan kecuali
Akan berkata orang-orang yang melampaui batas, yang hidup mewah di negeri tersebut, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami kafir terhadap seruan kalian. Kebanyakan ya orang-orang yang tidak mau beriman kepada ajaran Allah biasane wong sing duwe jabatan, wong sing sugih. Ini kalimatnya seperti itu. Orang yang punya kedudukan, ya, merasa gengsi atau merasa dirinya lebih daripada yang memberi peringatan. Kok si sapa? Ya, cara zaman ini cerita sejarah para nabi, ya, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan oleh pembesar kaum musyrik, ya, kaum Quraisy. Itu kok si sapa mbok bocah wingi, paribasane Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar kafir Quraisy seperti itu. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Ya, akan senantiasa seperti itu. Ketika ada orang yang mendakwahkan, ya, agama Islam yang benar, pasti akan mendapat pertentangan daripada orang-orang di sini. Allah memberi menggunakan kalimat mutrafuha, ya. Ya, orang-orang yang hidup mewah. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya orang-orang yang sudah, ya, duitnya akeh, kon ngaji kayak jenengan ya dap temen sih, mulai duit sih. Gini apa betul? Angger sing hartanya akeh, ya, perusahaannya ngana-ngana lah, boro-boro mikir jamaah. Maneman gitu, mikir jamaah, gak ngeliat duit sih. Nah, mereka akan berkata, waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami lebih banyak harta dan anak-anak kami. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami tidak akan disiksa. Mereka akan menganggap, nyong duite akeh, ya, nyong anggotane akeh, nyong jamaah akeh. Merasa seperti itu. Sehingga, ya, mereka tidak mau menerima hidayah atau mendengarkan hidayah, mendengarkan kajian. Sangat jarang. Ada satu dua yang diberi hidayah oleh Allah, seperti di ayat yang 122. Ya, qadarullah, Umar bin Khattab yang tadinya keras, yang tadinya preman, ya, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menerima petunjuk, menerima Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ja'atuhum ayatun, ketika datang kepada mereka ayat, qalu, mereka berkata, orang-orang yang digambarkan yang di atas, ya, lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai kami diberikan seperti apa-apa yang sudah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka ngeyel, ya, menentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyawa orang iman kecuali kota yang belah laut kayak Nabi Musa. Contohnya seperti itu, ya. Kecuali kota yang menghidupkan orang yang mati seperti Nabi Isa, seperti yang diceritakan oleh engkau sendiri dalam Al-Quran. Itu maksud kalimat dalam surat ayat yang ke-124 seperti itu, ya. Ketika datang kepada mereka ayat, mereka akan berkata tidak akan beriman kecuali apa-apa datang kepada kami, apa-apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah yang terdahulu. Mereka meminta mukjizat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada ayat sebelumnya sudah kami sampaikan, ya, walaupun nanti Rasulullah bisa membelah bulan ataupun membelah laut
Sing kafir ya tetap kafir. Karena contohnya sudah ada. Zaman dahulu Nabi Musa kurang apa? Laut Merah digebuk, terbelah menjadi dua. Beliau bersama Bani Israel menyeberangi selamat dari kejaran Fir'aun sampai Palestina. Ya, malah jaluk digawekna patung. Itu Bani Israel seperti itu. Emang dene seperti itu. Makanya Allah menegaskan dalam lanjutannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'ala risalatah. Ya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menjadikan risalahnya. Arab sing diutus wong Arab, wong Irian, apa wong Amerika, itu Allah yang Maha tahu. Tidak masalah. Jangan mengatakan Gusti Allah bukan orang Arab. Ada yang mengatakan demikian ya kemarin. Pak, siapa itu? Allah yang lebih tahu. Arab nganggo bahasa Arab, Arab nganggo bahasa Jawa, Arab nganggo bahasa Irian, itu Allah yang menentukan. Eta. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, sayusibul ladzina ajramu, akan ditimpakan, akan menimpa kepada orang-orang yang berdosa. Sohorun artinya sohir itu kecil. Di sini bermakna kerendahan, ngindallah di sisi Allah. Ya, kehinaan di sisi Allah. Wa adzabun syadid, dan azab yang sangat keras, bima kanu yamkurun. Dengan sebab apa yang mereka rencanakan, yang berusaha mereka, walaupun di dunianya mereka menang, ya, secara politik mereka menang, secara uang mereka menang, ya, tapi di sisi Allah nanti mereka akan menjadi diliputi kehinaan. Orang-orang besar, orang-orang yang menyombongkan diri di padang mahsyar itu kayak semut, sementara panjenengan gajah. Ya, di padang mahsyar itu seperti itu. Itu karena orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak mendapat hidayah di sisi Allah, itu tidak akan berguna di mata Allah. Ya, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Kita tidak usah terlalu silau dengan dunia. Boleh ketika ada orang yang beriman, orang yang rajin beribadah, duitnya akeh, rajin sedekah, semakin akeh, itu bolehlah kita iri. Tapi ketika ada orang duitnya akeh kok orang salat acan lah, mau ngapa? Ya, orang kafir itu panjenengan orang-orang terkaya di dunia itu 1 detik bisa menghasilkan 1 miliar. Orang yang menguasai internet Google, yang muda-muda mungkin paham gitu, penghasilannya 1 menit miliar, semenit dajal sedina pira. Itulah zaman luar biasa zaman sekarang ini. Orang-orang kafir dan 10 mungkin 100 besar di antara orang sedunia, orang kaya nomor 1 sampai 100 kayak wong. Ya, ada beberapa orang-orang Islam ya yang dari Arab Saudi, dari Qatar, itu ada beberapa yang masuk, tapi kebanyakan orang kafir. Itu penghasilannya ya, kalau panjenengan mau ngitung kalau dihitung kalau penghasilannya panjenengan gawe bata ya acak semending lah. Begitu ya. Ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.